Hari ini kita bakal membahas nih soal film yang bakal tayang, yaitu Tujuh Senja. Di sini aku Fadila sebagai host hari ini, dan aku nggak sendiri nih. Di sini aku ditemenin sama Kak Fajar sebagai eksekutif direkturnya, dan juga sutradara kita Kak Anwar. Oke, nah hari ini kita bakal ngebahas sedikit nih Kak tentang mungkin Tujuh Senjanya sendiri. Nah pertama-tama mungkin aku mau tanyain sedikit nih, inspirasi dari Tujuh Senja ini tuh apa sih Kak? Oke. Mungkin dari Kak Anwar dulu ya. Ya. Terima kasih Mbak Dila. Untuk inspirasi pembuatan film Tujuh Senja ini sebenarnya hasil dari obrolan dari teman-teman dari Bang Fajar juga, dari teman-teman juga dari HIPI sama Kadin, bahwa kita mau membuat suatu film yang tidak hanya membuat sebuah karya film saja, tapi ada nilai edukasi dan membantu mempromosikan daerah pariwisata. Yaitu kebetulan memang yang akan kita angkat adalah Kaimana. Itu suatu daerah yang saya sendiri pun juga belum tahu sebenarnya. Di Papua Barat tuh ada nama Kaimana yang ternyata lokasinya, pemandangan itu sangat-sangat indah gitu. Nggak kalah dengan Raja Ampat gitu sih. Oke, nah mungkin dari aku sendiri dan teman-teman sini penasaran sih Kak, kenapa sih harus Kaimana? Kenapa nggak daerah lain gitu? Oke, untuk kenapa harus Kaimana kayaknya lebih jelasnya bisa langsung ke Kak Fajar. Boleh, Kak Fajar? Karena gini, Kaimana ini kan salah satu daerah di Papua ya, Papua Barat ya, yang sangat unik. Orang taunya kalau ngomong Papua Barat ya Raja Ampat. Padahal sebenarnya kalau berbicara keunikan sumber daya alam yang sangat luar biasa, itu Kaimana jauh lebih eksotis sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian kita pengen kawinkan cerita film dari Bang Sutradara, Kaimana sebagai lokasi syuting yang sangat mempesona lah kayak gitu ya. Sisi-sisi itu yang kemudian kita bisa angkat dari keunikan sumber daya manusianya ya kan, sosiologinya orang-orang aktivitas sosial di Kaimana sangat-sangat unik. Oke, berarti banyak banget ya yang bakal dibahas di film ini ya Kak. Nah aku mau tanya juga nih, sebenarnya latar belakang atau peran dari aspek Sindo sendiri di film Tujuh Senja ini apa sih Kak? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman ya? Ya, jadi aspek Sindo ini kan sebenarnya adalah payung ya, rumah besar dari teman-teman Pemda ya, yang beranggotakan 333 daerah kepulauan pesisir. Nah, Kaimana ini salah satu daerah yang bergabung di aspek Sindo yang akan menjual nilai pariwisata. Nah, aspek Sindo posisinya di sini bagaimana membangun komunikasi antara teman-teman kreator ya di PH, kemudian teman-teman pengusaha lokal dan di HIPI dan Kadin ya. Yuk kita bikin film yuk untuk ngangkat
lokalistik di Indonesia ya, di Kaimana lah yang menjadi tujuan kita, karena kita melihat ya memang Kaimana ini sesuatu yang harus disentuh. Pak Presiden aja pakai sarung ke Kaimana ya kan, menikmati senja. Nah, gimana kalau kita ke sana gitu kan? Saya kira kita putuskan Kaimana adalah hal yang tepat gitu. Oke, nah sangat menarik juga nih teman-teman, dari judulnya sendiri Tujuh Senja, yang dikenal kalau misalnya kota Kaimana itu kan sebagai kota senja nih. Mungkin bisa diceritain Kak, kenapa milih judul Tujuh Senja juga? Oke. Benar tadi, ketika kita tahu bahwa lokasinya kita akan memakai Kaimana, hal yang pertama kali terlintas memang senja itu, karena Kaimana terkenal dengan kota senja. Nah, untuk Tujuh Senja ini kita dari pembuatan skenario akhirnya itu tercetus hasil diskusi bareng-bareng juga. Dalam ceritanya itu si karakter utama kita, si Sandia ini, dia melewati 7 kali senja di dalam ceritanya di Kaimana ini gitu. Kurang lebih secara garis besarnya gitu, takut spoiler. Oke, nah sebelum lanjut aku mau tanyain tentang cerita menarik di balik Tujuh Senja. Tapi sebelum itu kita lanjut ke next sesi ya teman-teman. See you. Pertanyaan terkait Tujuh Senja, film yang bakal tayang nih. Nah, tadi kan aku udah janji nih, kita mau cerita soal apa sih cerita menarik di balik Tujuh Senja. Nah, di sini kita bakal dengerin dari kakak-kakak yang ganteng-ganteng di sini ya, boleh Kak? Cerita menariknya sebenarnya yang pasti pertama lokasinya. Jadi kita memang ketika riset, ketika kita dalam tahap pre-production ini, kita riset tentang Kaimana dan jujur kita takjub karena ternyata benar yang tadi Bang Fajar bilang sangat mempesona gitu, karena tidak kalah dengan Raja Ampat karena di situ ada Teluk Triton yang pasir warna pink itu, kemudian yang paling menarik kalau menurut saya adalah yang kita bisa berinteraksi dengan hiu paus itu. Nah, itu lumayan yang nanti kita akan coba capture itu dalam film kita. Itu jadi salah satu momen yang menarik kita. Dan terutama kita mau ngambil momen senja itu. Karena itu adalah ibaratnya tokoh utama kita. Di mana cahaya matahari pada saat senja di Kaimana itu benar-benar tidak ada duanya katanya gitu. Oke, menarik banget nggak sih teman-teman? Yang tahu cuma liburan ke Bali dan di daerah-daerah lainnya, ternyata di Indonesia Timur juga nggak kalah nih cantiknya seperti di Kaimana. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat ya, tonton langsung filmnya. Nah, next nih Kak, berapa lama sih produksi film dari Tujuh Senja ini? Oke, produksi film dari start kita syuting itu kurang lebih di 17 sampai 18 hari. Itu kita ada 2 lokasi, yaitu di Kaimana, sebagian besarnya di Kaimana, sisanya kita akan ada lokasi juga di Jakarta. Oke, di balik konsep penggarapan film Tujuh Senja yang sangat menarik, kita boleh tahu nggak sih Kak, siapa aja yang terlibat
terlibat di balik penggarapan film Tujuh Senja? Boleh, Kak Fajar. Oke, terutama pastinya ya teman-teman dari aspek Sindo ya, selaku penanggung jawab full hal-hal teknis. Jadi di KAI manapun ya, kita udah koordinasi dengan pihak lokal ya, melibatkan teman-teman pemerintah daerah, kepolisian, TNI, ya, masyarakat lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, semua kita libatkan, kampus, sekolah, termasuk anak-anak milenial ya. Makanya saya berpesan sama Mas Sutradara nih, tolong dilibatin dong orang-orang lokal gitu kan. Oke, kita akan casting di sana gitu kan. Oke, saya kira itu bagian dari bagaimana kita melibatkan semua anak-anak negeri lah ya untuk menggarap film ini sebagai film bersama. Seperti itu. Nah, itu baru aspek Sindonya loh. Nah, teman-teman dari tadi saya sempat sampaikan dari HIPI ya, Himpunan Pengusaha Pribumi ya, seluruh Indonesia itu kita libatkan. Ya, kita berharap ya teman-teman industri film ini tumbuh gitu loh. Tumbuh, kemudian ya tentu teman-teman Kadin ya, elemen-elemen ini penting untuk kita berkolaborasi lah. PH sendiri berkolaborasi dengan teman-teman PH lain. Itu dari 3-4 PH ya. Saya kira itu bagian itu pesan bahwa ya memang sekarang kita harus berkolaborasi. Benar. Aku setuju banget sih untuk kolaborasi dan kita melibatkan semua stakeholder nih untuk turut berperan serta mempromosikan pariwisata Indonesia yang sangat luar biasa ini teman-teman. Nah, last but not least, pertanyaannya adalah pesan utama dan juga harapan nih Kak dari film Tujuh Senja ini apa? Dari Kak Anwar dulu, abis itu Kak Fajar ya. Pesan utama dari film ini sebenarnya intinya adalah dari film ini mencari jati diri. Dari karakter ini kita menjelaskan gimana dia mencari jati diri, roots-nya yaitu dari keluarga Papua. Gitu. Jadi di sini lebih ke pencarian jati diri yang akhirnya menemukan budaya, adat istiadat dari Papua yang mungkin dia dari kecil itu lupa. Gitu. Di sini kita perkenalkan kembali. Nah, selain itu juga kalau pesannya adalah untuk selalu mendekatkan diri ke keluarga. Karena dari cerita ini karakter utama ini dia kehilangan satu keluarga tapi disupport oleh keluarga-keluarga yang ada dan oleh teman-teman dan orang barunya gitu. Jadi kita di sini memperlihatkan gimana warga Papua keberagamannya dan kedekatan gitu. Jadi kita mau mencoba mengcapture itu semua. Mungkin ya biar nggak terlalu spoiler banget, intinya kita mencoba membuat keragaman itu menjadi kayak satu kesatuan. Karena di Papua ini banyak hal yang kita misinformasi, betul kan? Kayak nanti juga bisa dijelaskan lebih detail lagi soal itu oleh Bang Fajar bahwa stigma Papua ini banyak yang negatif. Tapi ternyata Papua Barat ini tidak seperti itu. Itu yang akan kita capture, yang bahwa keadaannya aman, landscape-nya dan buat daerah pariwisatanya juga sangat indah gitu. Orang-orangnya, warganya juga mudah-mudahan itu akan ke-capture bahwa mereka tuh ramah dan sangat menjunjung tinggi adatnya gitu sih. Paling itu kalau dari saya. Fajar? Apa nih? Pesannya nonton, itu ayo rame-rame nonton. Iya. Oke. Itu pesan saya. Benar sih, benar nggak salah. Jadi teman-teman banyak banget nih pesan dan juga kesan yang bakal kalian rasain kalau misalnya kalian nonton Tujuh Senja. Nah, sebagai generasi muda dan juga masyarakat Indonesia, jangan lupa nonton karena kontribusi kalian sangat berperan di Tujuh Senja ini untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. So, jangan lupa ke KAI mana? KAI mana? Tujuh Senja. Dadah.